Halo Jonas, dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya, hoster Hoti Simbakwe, yang akan menceritakan alur cerita film yang sangat menarik dan menggelitik. Tentunya diisi dengan adegan-adegan yang membuat saya semangat untuk merangkumnya. Film ini berjudul Privat Tutor atau disebut juga Guru Privat. Pokoknya keren banget dan banyak makna yang bisa diserap selain pengencerotan, guys. Jadi tak usah berbasi berbaca tria di awal, langsung aja ke alur filmnya. Scene diperlihatkan sebuah keluarga kecil yang sedang menikmati makanannya bersama-sama. Dan pria ini adalah Lee Son Ki. Kita panggil aja Lee, biar enak aja gitu ya guys ya. Dan wanita yang muda ini bernama Max, bukan Nikki ya. Dia adalah adik dari Lee Son Ki atau Lee. Dan terakhir, perempuan yang paruh baya ini adalah ibu bagi mereka berdua. Karena ada tamu, ibu pun membukakan pintu. Dan ternyata datanglah tetangga yang cantik bernama Yunwa. Kayak di desa gitu ya guys, kayak rumah saya yang di desa. Ya seperti itulah. Kadangkala memberi makanan gitu bukan karena kasihan ya, tapi hanya untuk memperkuat silaturahmi antar tetangga. Lanjut. Dan Yunwa ini adalah seorang novelis atau biasa disebut itu penulis gitu guys. Saat ibu dan Yunwa sedang asik berbicara, terlihat Lee yang melihat tetangga baru itu. Dengan tatapan penasaran, apakah wanita ini bisa dicangkul? Pikiran Lee. Saat Lee berada di kampus bersama temannya yang bernama Muge, saya kasih nama Muge saja ya guys, biar gampang gitu menyebutkannya, oke? Lanjut. Mereka melihat dosen yang cantik bernama Mia. Oh ya guys, Mia ini adalah penasihat Lee di sekolahnya ya, maksudnya di kampusnya gitu. Saat Mia melihat Lee, dia pun menyuruh Lee agar ke ruangannya. Saat Lee masuk ke dalam ruangannya Mia pun menyuruh Lee agar memperbaiki ceritanya. Karena ceritanya tersebut tidak masuk akal guys. Wajarlah, lelaki khayalannya itu tinggi banget guys. Lanjut. Dan saat itu juga Lee membayangkan bahwa dirinya sedang menggeledah tubuh Mia. Tuh kan, dibilang apa? Setelah selesai, Lee pun kembali bersama Muge untuk menceritakan apa yang telah dibayangkannya tadi. Aduh, stres ini orang emang. Setelah itu datanglah seorang perempuan yang bernama Shiraz. Ia memberikan surat pengencerotan kepada Lee. Karena si Shiraz ini sangat birahi kepada Lee. Aneh ya. Tapi bodohnya Lee, dia tidak pernah menghiraukan surat yang diberikan oleh Shiraz. Saat Lee sedang asik melihat film di kamarnya, dia disuruh ibunya untuk mengantarkan makanan ke rumah Yunwa. Saat sampai di rumah Yunwa, Lee sangat terkejut dan kegirangan guys, karena melihat Yunwa lagi tidur. Wow, gitu aja seneng banget ya. Karena imajinasi yang menembus batas kewajaran hingga Lee menjatuhkan buah tersebut. Hingga Yunwa pun terbangun guys. Lee pun langsung meminta maaf kepada Yunwa karena telah membangunkannya. Setelah itu Lee pun ingin langsung pulang, tetapi Yunwa memberitahu bahwa resletingnya itu terbuka. Aduh, jorannya pasti keluar itu Lee. Aduh, mantap. Hingga Yuan pun tertawa sembari Lee pulang dengan muka yang tersipu malu. Malamnya saat Lee sedang belajar atau tepatnya mempelajari tentang percangkulan ya guys, terlihat Shiraz mengirim pesan dan ingin bertemunya. Saat Shiraz bertemu di suatu tempat dengan Lee sambil minum ciu kalengan, Shiraz pun menyatakan perasaan tentang pengencerotan kepada Lee. Karena keseriusan Shiraz akan pengencerotan kepada Lee, Shiraz pun membuktikannya dengan melucuti pakaiannya. Karena Lee yang impoten, Lee pun meninggalkan Shiraz. Aslinya Lee ini sih nggak impoten guys, tapi karena nolak rezeki nomplok kan tolol kan. Berpindah Lee yang sedang berpesta tuak puji tentunya dengan dosennya yang bernama Mia. Karena otak Lee yang penuh dengan koreng, Lee pun hanya melihat gunung kembar yang dimiliki Mia. Dan karena terlalu banyak minum tuak, Mia pun keluar dari tempat itu sambil mabuk. Karena Lee melihat hal tersebut, Lee pun ingin membantu Mia untuk mengantarkannya pulang. Dan terlihat Shiraz yang cemburu kepada si Mia, dosen itu. Ya karena Lee tolol itu ya, menolak sama orang yang mau sama dia, tapi malah ngejar-ngejar orang yang gak mau sama dia. Kan aneh. Oke, lanjut. Sesampainya di kontrakan Mia, Lee pun merebahkan Mia di sofa dengan posisi yang siap untuk dicangkul. Karena joran yang sudah melengkung, Lee pun langsung... Tapi tiba-tiba Mia terbangun hingga joran Lee pun kembali seperti posisi awal.
Dan Lee pun juga mengatakan bahwa dirinya menyukai Mia dan siap menjaga dan mencakulnya setiap hari. Tapi Mia malah menolak karena Lee ini masih kecil dan tentunya Joranya juga masih kecil. Macam-macam aja nih Mia. Kasih tahu Lee. Karena marah, kecewa, frustasi, Lee pun terdiam di jembatan sambil minum ciu botolan. Dan Yunhwa pun datang dengan mengatakan apa yang terjadi. Tetapi Lee hanya terdiam dan dia pun langsung pulang. Keesokan harinya terlihat Lee dan Yunhwa yang sedang minum kuku bima. Saat asik-asik minum, Yunhwa mengatakan kepada Lee bahwa dia mengetahui apa yang dipikirkan saat ia mengantarkan makanannya ke rumahnya, yaitu pengencrotan. Dan Yunhwa pun memberikan tutorial yang baik dan benar tentang pengencrotan. Hingga di tempat yang nyaman ini pun lanjut. Esok harinya Lee mengunjungi rumah Yunhwa dengan membawa tuak yang dibelinya di tempat uji tadi. Saat Lee masuk rumah Yunhwa, ternyata ada pacarnya Yunhwa yang kita panggil saja Selamat lah ya guys. Akhirnya mereka pun minum tuak yang dibeli Lee tadi bersama-sama. Karena belum ada efeknya atau mabuk, Selamat pun keluar untuk membeli tuak uji lagi. Karena efek tuak yang menggila dan tempat yang tepat, akhirnya Lee pun menggunakan Joranya lagi. Mancing terus. Selesai pengencrotan, Lee pun pulang dan tak sengaja bertemu dengan Selamat. Selamat pun mengajak Lee untuk minum tuak lagi. Karena takut dimarahi ibunya, Lee pun pulang yang sudah mengencrit serambi lempit milik Yunhwa. Enak ya, modal tuak saja udah dapet. Sesampainya di rumah, Lee pun makan bersama Mac adiknya. Lee pun bertanya kepada adiknya apa yang harus dilakukan jika cinta tak dibalas. Mac pun menjawab, pergi aja ke dukun, beres. Ya biasalah. Malamnya dengan sengaja Lee mendatangi kediaman dosen Mia. Saat mereka mengobrol, telepon Mia berbunyi dan ternyata pacarnya yang menelpon. Dan ternyatanya lagi nih, Mia diputusin oleh pacarnya guys. Jomblo baru. Ya, karena sedih, Mia pun langsung pergi ke kamarnya dan meninggalkan Lee sendirian. Samperin lah. Karena penasaran dan joran yang telah melengkung, Lee pun nekat masuk ke kamar Mia untuk mengetahui apa yang terjadi. Karena kesel dengan pacarnya, hingga Lee pun menjadi pelampiasannya dengan menjadi budak pengencrotan bagi Mia. Setelah selesai bercocok tanam, Mia pun menyuruh Lee agar jangan berbicara kepada siapa-siapa dan mengatakan besok lagi. Mantap. Lalu Lee membalas, akan kubesarkan joranku ini dan kupanjangkan lagi agar bisa menembus batas maksimal. Mendengar hal tersebut, Mia pun langsung menampar Lee dan Lee pun pulang. Saat Lee sampai di kamarnya, Lee pun menyesal berkata kasar kepada Mia. Dan Lee pun ingin memiliki Shiraz untuk pacarnya. Gimana sih Lee? Kemarin nolak, sekarang mau. Esokan harinya terlihat Yunhwa yang membawa koper untuk pindah kota, hanya untuk melanjutkan menjadi pengencrotan terkenal. Maksudnya novelis terkenal gitu guys. Berpindah ke Lee yang ingin menyatakan perasaannya kepada Shiraz dengan membawa bunga, dan dengan bahagia Shiraz pun menerimanya. Wow, itu Lee. Dan untuk merayakannya, mereka pun berjalan-jalan mencari tempat yang nyaman dan aman. Loh, buat apa? Lee. Dan akhirnya Lee menemukan tempat yang aman, yaitu di kamarnya Lee sendiri untuk melakukan pengencrotan tentunya guys. Namun Max adiknya mengetahui apa yang Lee telah lakukan bersama Shiraz di kamarnya. Lee pun mendatangi adiknya untuk jangan bilang-bilang dengan memberikan adiknya uang. Nyogok Lee, nyogok, aku mana? Di akhir film terlihat foto Yuan yang sudah terkenal karena novel yang dibuatnya tentang dirinya sendiri. Dan film pun berakhir. Gimana guys filmnya guys? Keren kan? Makna film ini menurut saya adalah teruntuk para jomblo ya, yang jangan mengikuti ego. Maksud saya itu jangan mengikuti nafsu saja. Jadi apa yang kita harapkan itu susah untuk kita dapatkan. Dan tanpa sadar pasti ada seorang yang diam-diam menyukai Anda. Bila Anda tahu kamu bisa menerima, pasti bisa merasakan hal yang indah itu. Intinya kalian jomblo kayak saya ini nih, karena memikirkan gengsi saja. Jadinya ya lapuk deh, gak ada yang mau karena itu gengsi sih.
Oke, jadi demikian alur cerita yang saya bawakan ya. Semoga bisa menghibur. Jangan lupa support terus channel Film Asik-Asik dengan cara klik tombol subscribe agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari film asik-asik. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.